Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anissa Fitriani, Cinta Fitra Furvita, dan Nabila Istaini akan mempresentasikan materi yang kami dapatkan yaitu lipid biosintesis sebagai penilaian UAS biokimia. Yang pertama adalah lipid adalah bentuk utama dari energi yang tersimpan hampir di seluruh makhluk hidup dan konstituen utama membran sel. Lipid dapat berfungsi sebagai pigmen, kofaktor, deterjen, transporter, hormon, kurir ekstraseluler dan intraseluler, dan jangkar untuk protein membran. Kemampuan untuk mensintesis berbagai lipid sangat penting untuk semua organisme. Mereka menggunakan ATP sebagai sumber energi metabolik dan pembawa elektron tereduksi sebagai reduktor. Daftar subbab yang akan kami bahas yaitu 4 subbab, yaitu 211 sampai 214. 211 yaitu biosintesis asam lemak dan eikosanoid akan dijelaskan oleh Nabila Isnaini. Yang pertama itu biosintesis asam lemak dan eikosanoid. Jadi sebelumnya ada penemuan bahwa oksidasi asam lemak ini terjadi dengan penghilangan oksidatif dari 2 unit karbon asetil CoA yang berurutan. Kemudian ahli biokimia ini berpikir biosintesis asam lemak sebenarnya dapat dilanjutkan dengan pembalikan sederhana dari langkah-langkah enzimatik yang sama. Nah, hasilnya biosintesis ini dan pemecahan asam lemak itu terjadi oleh jalur yang berbeda karena dapat dikatalis oleh set enzim yang berbeda dan berlangsung di berbagai bagian sel. Selain itu, biosintesis juga membutuhkan partisipasi dari 3 karbon menengah, terutama malonyl CoA yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Di sini ada rumus kimia dari malonyl CoA. Selanjutnya, nah, malonyl CoA ini terbentuk dari proses asetil CoA dan bikarbonat. Jadi pembentukan malonyl CoA ini dari asetil CoA merupakan proses yang tidak dapat diubah dan dikatalis oleh asetil CoA karboksilase. Nah, terdapat enzim bakteri. Enzim bakteri memiliki 3 subunit polipeptida yang terpisah di dalam sel hewan. Ketiga aktivitas tersebut adalah bagian dari polipeptida multifungsi tunggal. Nah, si malonyl CoA ini sendiri terbentuk dari reaksi antara asetil CoA dengan bikarbonat yang dibantu dengan ATP atau energi. Nah, reaksi ini dikatalis oleh asetil CoA karboksilat kompleks yang terdiri dari 3 enzim. Nah, 3 enzim itu terdiri atas Mn2+, biotin, sama ATP. Ketiganya berfungsi untuk proses aktivitasnya. Nah, malonyl CoA ini juga merupakan penghambat kuat dari karnitin aklitransferase 1. Ini fungsinya untuk menghindari pembentukan siklus-siklus sisa di mana asam lemak B teroksidasi di dalam mitokondria untuk membuat asetil CoA dan dibuat kembali menjadi lemak dalam sitosol. Nah, di sini ada gambar proses dari pembentukan malonyl CoA dengan asetil CoA dan bikarbonat. Selanjutnya ini ada proses sintesis asam lemak dalam urutan reaksi berulang. Jadi, rantai karbon panjang asam lemak ini dibentuk melalui 4 langkah berulang. Dalam reaksi ini terdapat gugus asil jenuh yang terbentuk oleh rangkaian reaksi yang berulang. Dalam setiap perjalanan siklusnya itu, ketika rantai asil lemak diperpanjang oleh 2 karbon, ini produknya akan menghasilkan C6 dan C15
palmitat yang masing-masingnya berasal dari atom karbon, metil, dan karboksil dari asetil-CoA yang digunakan secara langsung untuk sistem pada awalnya. Pada siklus ini terdapat rangkaian oksidatif yang berasal dari penerimaan elektron dan kelompok pengaktif. Semua dari reaksi yang ada di sini dikatalis oleh kompleks multienzim asam lemak sintase. Selanjutnya, berikutnya ada kompleks asam lemak sintase memiliki 7 situs aktif yang berbeda. Jadi di sini antara di dalam bakteri dengan di tumbuhan itu berbeda. Jadi kalau di dalam bakteri, contohnya di bakteri E. coli, ini terdiri dari sistem sintase asam lemak yang terdiri atas 7 polipeptida yang terpisah. Nah, setidaknya di dalam 7 itu, 3 diantaranya itu bertindak sebagai beberapa tahapan proses. Nah, protein yang bekerja sama ini berfungsi untuk mengkatalis pembentukan asam lemak dari asetil-CoA dan malonyl-CoA. Kemudian di dalam proses ini terdapat satu titik pelekatan, yaitu kelompok ujung SH dari residu cis di salah satu dari 7 protein sintase tadi, sedangkan lainnya itu hanyalah kelompok SH dari protein pembawa asil. Selanjutnya, next lagi nih. Nah, terus ada sintase asam lemak menerima kelompok asetil dan malonyl. Sebelum reaksi kondensasi yang membangun rantai asam lemak dapat dimulai, kedua gugus tiol pada kompleks enzim ini harus diisi dengan gugus asil yang sesuai. Pertama itu gugus asetil CoA ini dipindah ke gugus cis SH dari ketoasil ACP sintase. Reaksi ini dibantu oleh katalis asetil CoA ACP transasetilase. Terus yang reaksi kedua itu ada transfer gugus malonyl dari malonyl CoA ke kelompok OSH ACP. Ini dibantu dengan katalis malonyl CoA ACP transferase. Nah, di dalam proses ini terdapat 4 langkah. Pertama, dalam pembentukan asam lemak. Yang pertama ada langkah kondensasi, kedua reduksi, terus reduksi kelompok karbonil, yang ketiga itu penghilangan air, yang keempat itu reduksi ikatan rangkap. Selanjutnya ada reaksi asam lemak sintase diulang untuk membentuk suatu palmitat. Jadi di dalam proses ini terdapat 7 siklus kondensasi dan reduksi yang menghasilkan kelompok palmitoil jenuh 16 karbon. Ini masih terikat pada ACP. Nah, perpanjangan rantai oleh kompleks sintase ini umumnya berhenti pada titik ini, di mana palmitat itu dapat bebas dilepaskan oleh ACP dari aktivitas hidrolitik di dalam kompleks. Nah, kita tuh bisa mempertimbangkan reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil-CoA di dalam 2 bagian. Yang pertama itu dari pembentukan 7 molekul malonyl CoA, sama yang kedua itu pembentukan proses keseluruhannya. Nah, biosintesis asam lemak seperti palmitat ini membutuhkan asetil CoA dan energi kimia dalam 2 bentuk.
Yang pertama itu ada potensi transfer kelompok, ATP, dan kekuatan reduksi NADPH. Nah, di sini ATP-nya diharuskan untuk menempelkan CO2 ke asetil-CoA untuk membuat malonyl-CoA. Sedangkan NADPH ini diperlukan untuk mengurangi ikatan rangkap. Selanjutnya, ada sintase asam lemak beberapa organisme terdiri dari protein. Nah, di dalam bakteri E. coli ini di dalam bakteri E. coli dan beberapa tanaman itu terdapat 7 situs aktif untuk sintesis asam lemak. Ketujuhnya ini berada di polipeptida yang terpisah. Dalam kompleks ini, masing-masing enzim diposisikan dengan situs aktifnya di dekat enzim sebelumnya dan nantinya akan menjadi sebuah urutan. Nah, sintase asam lemak contohnya dari ragi dan vertebrata ini juga merupakan hasil dari kompleks multienzim dan integrasinya. Bahkan ragi dan vertebrata ini lebih lengkap dari E. coli dan tanaman. Nah, di dalam ragi terdapat 7 situs aktif berbeda berada di 2 polipeptida multifungsi yang besar dengan 3 aktivitas pada subunit dan 4 pada subunit. Sedangkan di dalam vertebrata, satu polipeptida besar ini mengandung semua 7 aktivitas enzimatik serta aktivitas hidrolitik yang membelah asam lemak menjadi bagian dari ACP seperti kompleks enzim. Selanjutnya, ada sintesis asam lemak pada tumbuhan. Jadi pada sebagian besar eukariota yang lebih tinggi itu kompleks asam lemak sintase ini ditemukan secara eksklusif di dalam sitosol. Nah, seperti halnya enzim biosintetik untuk nukleotida, asam amino, dan glukosa. Nah, lokasi ini memisahkan proses sintetis dari reaksi degradatif. Banyak diantaranya terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, pada proses ini umumnya NADPH ini adalah pembawa elektron untuk reaksi anabolitik dan NAD berfungsi dalam reaksi katabolik. Di sini ada rasio NADH atau NAD. Nah, di sini rasionya ini di dalam mitokondria jauh lebih tinggi daripada di dalam sitosol karena aliran elektron ke arah NAD ini dari oksidasi asam lemak, asam amino, pirufat, dan asetil-CoA ini lebih cepat gitu. Terus hal ini mendukung bahwa adanya pengurangan oksigen melalui rantai pernafasan. Selanjutnya ada asetat dikeluarkan mitokondria sebagai sitrat. Di dalam eukariota non-fotosintetik, hampir semua asetil-CoA yang digunakan dalam sintesis asam lemak ini dibentuk di dalam mitokondria dari proses oksidasi pirufat dan dari katabolisme kerangka karbon dari asam amino. Nah, asetil-CoA yang timbul dari oksidasi asam lemak ini bukanlah sumber asetil-CoA yang signifikan untuk proses biosintesis asam lemak pada hewan. Karena di sini terdapat 2 jalur yang diatur secara timbal balik. Nah, membran bagian dalam mitokondria ini tidak tembus terhadap asetil-CoA sehingga proses bolak-balik itu tidak langsung mentransfer kelompok asetil yang setara di seluruh membran bagian dalam. Untuk asetil-CoA
Intramitokondrial ini pertama kali dapat bereaksi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat di dalam siklus asam sitrat. Selanjutnya, nah di sini ada biosintesis asam lemak yang diatur secara ketat. Jadi ketika sebuah sel atau organisme ini memiliki lebih dari cukup bahan bakar metabolik untuk memenuhi kebutuhannya, kelebihan dari bahan ini biasanya diubah atau dikonversi menjadi asam lemak dan disimpan sebagai lipid. Contohnya seperti triacylglycerol. Nah, reaksi yang seperti ini pada vertebrata, palmitokoa ini merupakan produk utama dari sintesis asam lemak yang fungsinya dapat menghambat umpan balik enzim. Kemudian sitrat dari hasil ini di vertebrata itu dapat berfungsi sebagai aktivator allosterik. Terus ketika konsentrasi asetil-CoA dan ATP di mitokondria ini meningkat, sitrat itu diangkut keluar dari mitokondria, kemudian akan menjadi prekursor dari sitosol. Sitosol asetil-CoA dan sinyal allosterik untuk aktivitas asetil-CoA karboksilase. Nah, reaksi yang dikatalis oleh asetil-CoA karboksilase ini merupakan langkah pembatas laju dalam biosintesis asam lemak, dan enzim ini merupakan situs regulasi yang cukup penting. Asetil-CoA karboksilase, sedangkan asetil-CoA karboksilase pada tanaman ini dan bakteri ini tidak diatur oleh sitrat atau oleh siklus defosforilasi untuk prosesnya. Gitu. Selanjutnya ada asam lemak jenuh rantai panjang yang disintesis dari palmitat. Jadi palmitat ini merupakan produk utama dari sistem asam lemak sintase di dalam sel hewan. Ini merupakan prekursor asam lemak rantai panjang lainnya. Palmitat ini dapat diperpanjang untuk membentuk stearat atau bahkan asam lemak jenuh yang lebih lama dengan adanya penambahan lebih lanjut dari kelompok asetil melalui aksi sistem pemanjangan asam lemak yang terdapat dalam retikulum endoplasma halus dan di dalam mitokondria. Sistem pemanjangan retikulum ini yang lebih aktif dapat memperluas rantai 16 karbon palmitoyl-CoA dengan 2 karbon membentuk stearoyl-CoA. Selanjutnya ada eikosanoid terbentuk dari asam lemak tak jenuh ganda 20 karbon. Jadi eikosanoid ini merupakan keluarga dari molekul pensinyalan biologis yang sangat kuat yang berfungsi sebagai kurir jarak pendek yang mempengaruhi jaringan di dekat sel yang memproduksinya. Jadi eikosanoid ini terdiri atas 3 jenis. Ada prostaglandin, tromboksan, sama leukotriene. Kalau prostaglandin ini berfungsi untuk memperantarai peradangan, itu fungsinya itu. Kalau tromboksan itu berperan dalam pembekuan darah. Kalau leukotriene ini memiliki efek pada kontraksi otot. Prostaglandin ini dihasilkan dari
adanya enzim ER halus, kemudian mengubah arachidonat. Terus kalau yang tromboksan ini terbentuk di dalam trombosit darah, mengubah PGH2 menjadi tromboksan A2. Kalau yang leukotriene ini, dia mengandung cincin 5 atau 6 atom. Dia merupakan jalur dari arachidonat ke dua golongan senyawa, atau ini juga bisa disebut dengan jalur siklik. Sintesis dari leukotriene ini dimulai dengan adanya beberapa aksi dari lipoksigenase yang mengkatalis penggabungan oksigen molekuler menjadi arachidonat. Enzim tadi itu dapat ditemukan di dalam leukosit, di dalam jantung, otak, paru-paru, dan limpa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya adalah biosintesis triasil gliserol. Sebagian besar asam lemak yang disintesis atau dicerna oleh suatu organisme memiliki dua cara untuk dicerna, yaitu penggabungan ke dalam triasil gliserol untuk penyimpanan energi metabolik dan penggabungan ke dalam komponen fosfolipid dari membran. Namun hal ini terjadi tergantung dengan kebutuhan organisme itu sendiri. Triasil gliserol atau gliserofosfolipid disintesis dari prekursor yang sama. Triasil ini memiliki kandungan energi tertinggi dari semua nutrisi yang tersimpan lebih dari 38 kJ per gram. Setiap kali karbohidrat dikonsumsi melebihi kapasitas organisme untuk menyimpan glikogen, kelebihannya diubah menjadi triasil gliserol dan disimpan dalam jaringan adiposa. Dalam jaringan hewan, triasil gliserol dan gliserofosfolipid ini terbagi menjadi dua prekursor, yaitu fatty asil CoA dan gliserol 3-fosfat. Sebagian besar gliserol 3-fosfat berasal dari glikolitik dihidroksiaseton fosfat antara oleh aksi sitokolik enadeling gliserol 3-fosfat dan dehidrogenase di hati dan ginjal. Tahap pertama dalam biosintesis triasil gliserol adalah asilasi dari dua gugus hidroksil bebas oleh dua molekul lemak asil CoA untuk menghasilkan asam fosfatidat. Asam fosfatidat hadir hanya dalam jumlah sedikit di sel, tetapi merupakan perantara tengah dalam biosintesis lipid. Dapat dikonversi menjadi triasil gliserol atau menjadi gliserofosfolipid. Biosintesis triasil gliserol pada hewan diatur oleh hormon. Pada manusia, jumlah lemak dalam tubuh tetap relatif konstan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun ada sedikit perubahan jangka pendek karena asupan kalori berfluktuasi. Karbohidrat, lemak, atau protein melebihi energi kebutuhan akan disimpan dalam bentuk triasil gliserol yang bisa dimanfaatkan lagi untuk energi cadangan. Tingkat biosintesis triasil gliserol diubah oleh aksi beberapa hormon, yaitu insulin. Misalnya, meningkatkan konversi karbohidrat menjadi triasil gliserol. Ini mengakibatkan berkurangnya sintesis asam lemak dan asetil-CoA yang timbul dari katabolisme karbohidrat dan protein yang disuntikan sebagai gantinya untuk produksi keton di tubuh. Alur reaksinya adalah seperti di gambar berikut. Pada mamalia, triasil gliserol molekul dipecah dan disintesis kembali dalam siklus triasil gliserol selama kelaparan. Beberapa asam lemak dilepaskan oleh liposis triasil gliserol dalam jaringan adiposa masuk ke aliran darah dan sisanya digunakan untuk resintesis triasil gliserol. Sebagian yang dilepaskan ke dalam darah digunakan untuk energi dan beberapa diambil oleh hati dan digunakan dalam sintesisnya.
Triase gliserol yang terbentuk di hati diangkut masuk ke darah kembali ke jaringan adiposa, di mana asam lemak dilepaskan oleh lipase lipoprotein ekstraseluler, lalu diambil oleh adiposit dan reesterifikasi menjadi triase gliserol. Asam lemak yang dilepaskan diambil oleh sejumlah jaringan, termasuk otot, di mana ia dioksidasi untuk menghasilkan energi. Banyak asam lemak yang diambil oleh hati tidak teroksidasi, tetapi didaur ulang menjadi triasil gliserol dan dikembalikan ke jaringan adiposa. Ketika mobilisasi asam lemak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi, pelepasan dari jaringan adiposa akan dirangsang oleh hormon glukagon dan epinefrin. Secara bersamaan, sinyal hormon ini menurunkan laju glikolisis dan meningkatkan laju glikolisis gluconeogenesis di hati. Selanjutnya adalah jaringan adiposa menghasilkan gliserol 3-fosfat gliceroneogenesis. Gliceroneogenesis adalah versi singkat dari gluconeogenesis, dari pirufat menjadi DHAP, diikuti oleh konversi DHAP menjadi gliserol 3-fosfat oleh sitokolik NAD link gliserol 3-fosfat dehidrogenasa. Gliserol 3-fosfat adalah selanjutnya digunakan dalam sintesis triase gliserol. Aliran ini melalui siklus triase gliserol di antara hati dan jaringan adiposa dikendalikan sebagian besar oleh aktivitas PIP karboksikinase yang membatasi laju baik glikoneogenesis dan gliceroneogenesis. Hormon glikokortikoid seperti kortisol dan dexamethasone mengatur kadar PIP karboksikinase secara timbal balik di hati dan jaringan adiposa. Bertindak melalui reseptor glukokortikoid, hormon steroid ini meningkatkan ekspresi dari gen yang mengkode PIP karboksikinase di hati sehingga meningkatkan gluconeogenesis dan gliceroneogenesis. Selanjutnya adalah regulation of gliceroneogenesis. Hormon glukokortikoid menstimulasi gliceroneogenesis di hati, sementara menekan gliceroneogenesis dalam jaringan adiposa. Seperti pada gambar di atas, bahwa terdapat jaringan adiposa, darah, dan hati. Ini meningkatkan flux melalui siklus triase gliserol. Gliserol dibebaskan oleh pemecahan triase gliserol dalam jaringan adiposa dan dilepaskan ke darah, lalu diangkat ke hati, di mana dikonversi menjadi glukosa. Beberapanya akan dikonversi menjadi gliserol 3-fosfat oleh gliserol kinase. Lalu ada namanya obat thiazolidinedione digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2. Tingginya kadar asam lemak dalam darah mengganggu pemanfaatan glukosa dalam otot dan meningkatkan resistensi insulin. Thiazolidinediones ini mengaktifkan nukleor reseptor yang disebut peroxime proliferator activate receptor atau PPAR yang menginduksi aktivitas PIP karboksikinase. Secara terapi, thiazolidinedione ini meningkatkan laju gliceroneogenesis hingga meningkatkan resintesis triase gliserol dalam jaringan adiposa dan mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam darah. Ini merupakan thiazolidinediones. Selanjutnya adalah biosintesis membran fosfolipid yang akan dijelaskan oleh Cinta. Jadi selanjutnya biosintesis membran fosfolipid. Sel memiliki dua strategi untuk melampirkan kelompok kepala fosfolipid. Langkah pertama, sintesis gliserol fosfolipid dibagi dengan jalur menuju triasilgliserol, yaitu dua gugus asil lemak diesterifikasi menjadi C1 dan C2 dari L-gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfat
fosfatidat. Umumnya, tapi tidak selalu, asam lemak pada C1 jenuh dan bahwa pada C2 tidak jenuh. Rute kedua menuju asam fosfatidat adalah fosforilasi diasilgliserol oleh kinase spesifik. Kelompok kepala polar gliserol fosfolipid diletakkan melalui ikatan fosfodiester di mana masing-masing dua alkohol hidroksil membentuk ester dengan asam fosfat. Dalam proses biosintetik, salah satu hidroksil pertama kali diaktifkan oleh perlekatan nukleotida sitidin difosfat atau SDP. Sitidin monofosfat atau CMP kemudian dipindahkan dalam serangan nukleofilik oleh hidroksil. SDP diletakkan pada diagliserol membentuk asam fosfatidat. Teraktivasi SDP diagliserol atau pada hidroksil pada kepala. Sel-sel eukariotik menggunakan kedua strategi, sedangkan prokariot hanya menggunakan yang pertama. Pentingnya inti nukleotida sitidin dalam biosintesis lipid ditemukan oleh Eugene P. Kennedy pada awal 1960-an. Lanjut. Ini adalah kedua strategi umum untuk membentuk ikatan fosfodiester fosfolipid. Lanjut. Sintesis fosfolipid dalam E. coli mempekerjakan SDP diagliserol. Strategi pertama untuk perlekatan kelompok kepala diilustrasikan oleh sintesis fosfatidilserin. Fosfatid letanolamin dan fosfatidilgliserol dalam E. coli. Diasiglycerol diaktifkan dengan kondensasi asam fosfat dengan sitidin trifosfat untuk membentuk SDP diagliserol dengan eliminasi pirofosfat. Pemindahan CMP melalui serangan nukleofilik oleh gugus hidroksil serin atau oleh hidroksil C1 gliserol 3-fosfat masing-masing menghasilkan fosfatidilserin atau fosfatidilgliserol 3-fosfat. Yang terakhir diproses lebih lanjut dengan pembelahan monoester fosfat dengan melepaskan PI untuk menghasilkan fosfatidilgliserol. Fosfatidilserin dan fosfatidilgliserol dapat berfungsi sebagai prekursor dari lipid membran lain pada bakteri. Dekarboksilasi gugus serin dalam fosfatidilserin dikatalis oleh kedua fosfatidilserin dekarboksilase, menghasilkan fosfatidilletanolamina. Dalam E. coli, kondensasi dua molekul fosfatidilgliserol dengan eliminasi satu gliserol menghasilkan kardiolipin di mana dua gliserol bergabung menjadi melalui kelompok kepala yang sama. Eukariot mensintesis fosfolipid anionik dari SDP diagliserol. Pada eukariot, fosfatidilgliserol, kardiolipin, fosfatidilinositol disintesis dengan strategi yang sama yang digunakan untuk sintesis fosfolipid pada bakteri. Fosfatidilgliserol dibuat sama persis pada bakteri. Sintesis kardiolipin pada eukariot sedikit berbeda, yaitu fosfatidilgliserol berkondensasi dengan SDP diagliserol. Bukan molekul lain atau fosfatidilgliserol seperti pada E. coli. Fosfatidilinositol disintesis oleh kondensasi SDP diagliserol dengan inositol. Lanjut. Jalur eukariotik ke fosfatidilserin, fosfatidilletanolamina, dan fosfatidilskolin yang saling terkait. Ragi misalkan, seperti halnya bakteri
dapat menghasilkan fosfatidilserin dengan kondensasi SDP, diagliserol, dan serin, dan dapat mensintesis fosfatidiletolamina dan dari fosfatidilserin dalam reaksi yang dikatalis oleh dekatiboksilase fosfatidilserin. Dalam sel mamalia, rute alternatif fosfatidilserin adalah reaksi pertukaran head group, di mana serin bebas menggantikan etanolamin, fosfatidilenotamin, fosfatidilethanolamin juga dapat dikonversi menjadi fosfatidiloselin atau lecitin dengan penambah 3 gugus metil ke gugus aminonya. S-adenosilmetionin adalah donor kelompok metil untuk ketiga reaksi metilasi. Lanjut. Pada mamalia, fosfatidilserin tidak disintesis dari SDP diagliserol. Sebagai gantinya, ia diturunkan dari fosfadiletalamin melalui reaksi pertukaran head group. Sintesis fosfatidiletolamin dan fosfatidiloselin pada mamalia terjadi dengan 2 strategi: fosfolirasi dan aktivasi kelompok kepala, diikuti oleh kondensasi dengan diagliserol sebagai contoh. Kolin yang digunakan kembali atau diselamatkan dengan cara difosforilasi, kemudian diubah menjadi SDP kolin dengan kondensasi dengan CTP. Diagliserol memindahkan CMP dan SDP kolin menghasilkan fosfatidiloselin. Jalur penyelamatan analog mengubah etanolamin yang diperoleh dalam makanan menjadi fosfatidilethanolamine. Di hati, fosfatidilkolin juga diproduksi oleh metilasi fosfatidilethanolamine. Tetapi di semua jaringan lain, fosfatidilkolin diproduksi hanya dengan kondensasi diasiglycerol dan SDP kolin. Jalur menuju fosfatidilkolin dan fosfatidilethanolamine di berbagai organisme dirangkum dalam gambar 2129. Lanjut. Nah, gambar ini merupakan ringkasan jalur ke fosfatidilkolin dan fosfatidinolamin. Selanjutnya, sintesis plasmologen membutuhkan pembentukan alkohol lemak yang terhubung dengan ether. Jalur biosintesis ke lipid ether termasuk plasmalogen dan faktor pengaktif trombosit melibatkan perpindahan gugus asil lemak yang diesterifikasi dengan alkohol rantai panjang yang membentuk ikatan ether. Kelekatan kelompok kepala berikut dengan mekanisme dasarnya seperti yang digunakan dalam pembentukan fosfolipid yang terkait dengan ester. Akhirnya, ikatan rangkap karakteristik dari plasmalogen diperkenalkan oleh aksi oksidase fungsi campuran mirip dengan yang bertanggung jawab untuk desaturasi asam lemak. Peroksisom adalah situs utama sintesis plasmalogen. Lanjut. Sintesis sphingolipid dan gliserol fosfolipid berbagi prekursor dan beberapa mekanisme. Biosintesis sphingolipid terjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama sintesis spinganin amina 18 karbon dari palmitol, CoA, dan serin. Yang kedua, perlekatan asam lemak dalam hubungan amida dan untuk menghasilkan N-asil salatingan. Yang ketiga, desaturasi bagian spinganin untuk membentuk N-asil spingosin atau ceramide. Yang keempat, perlekatan kelompok kepala untuk menghasilkan sphingolipid seperti
cerebroside atau sphingomyelin. Jalur ini berbagi beberapa fitur dengan jalur yang mengarah ke gliserofosfolipid. NADPH memberikan daya yang berkurang dan asam lemak masuk sebagai turunan CoA yang diaktifkan. Dalam pembentukan cerebroside, gula masuk sebagai turunan nukleotida yang diaktifkan. Kemudian lampiran kepala kelompok dalam sintesis sphingolipid memiliki beberapa aspek baru. Phosphatidylcholine daripada CDP-choline berfungsi sebagai donor fosfokolin dalam sintesis sphingomyelin. Lanjut. Selanjutnya, lipid polar yang ditargetkan untuk membran seluler tertentu. Setelah sintesis pada ER halus, lipid polar termasuk gliserofosfolipid, sphingolipid, dan glikolipid dimasukkan ke dalam membran seluler spesifik dalam proporsi tertentu. Dengan mekanisme yang belum dipahami, lipid membran tidak larut dalam air, sehingga tidak mudah berdifusi dari titik sintesis ER ke titik penyisipan. Sebaliknya, mereka dikirim melalui vesikel membran yang tumbuh dari kompleks Golgi, kemudian pindah ke dan bergabung dengan membran target. Protein sitosol juga mengikat fosfolipid dan sterol dan mengangkutnya di antara membran sel. Mekanisme ini berkontribusi pada pembentukan komposisi lipid karakteristik membran organel. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya biosintesis kolesterol, steroid, dan isoprenoid yang akan dijelaskan oleh Anissa atau Nabila. Selanjutnya adalah biosintesis kolesterol. Kolesterol merupakan lipid yang paling banyak diketahui, terkenal karena korelasi kuat antara tinggi kadar kolesterol dalam darah dan penyakit kardiovaskular manusia. Yang kurang diketahui dengan baik adalah peran penting kolesterol sebagai komponen seluler membran dan sebagai prekursor hormon steroid dan asam empedu. Kolesterol adalah molekul esensial dalam banyak hal seperti binatang dan manusia. Kolesterol terbuat dari asetil-CoA dalam 4 tahap. Sintesis berlangsung dalam 4 tahap, yaitu kolesterol seperti asam lemak rantai panjang terbuat dari asetil-CoA. Tahap yang pertama adalah kondensasi dari 3 unit asetat menjadi membentuk zat antara 6 karbon mevalonet. Yang kedua, konversi mevalonet menjadi unit isopren teraktivasi. Langkah yang ketiga adalah polimerisasi 6 unit isoprena 5 karbon terbentuk skualen linear 30 karbon. Dan tahap yang keempat adalah siklus skualen untuk membentuk 4 cincin inti steroid dengan serangkaian perubahan lebih lanjut. Tahap yang pertama adalah kondensasi 3 unit asetat. Reaksi pertama dalam biosintesis kolesterol adalah sintesis mevalonet dari asetat. 2 molekul asetil-CoA menggembun untuk membentuk asetil-CoA berkondensasi dengan molekul ketiga asetil-CoA untuk menghasilkan senyawa 6 karbon hidroksi metil glutaryl CoA atau HMG-CoA. 2 reaksi pertama ini dikatalis oleh tiolase dan HMG-CoA sintase. Reaksi ketiga adalah reduksi HMG-CoA menjadi mevalonet. Masing-masing dari 2 molekul NADPH ini menyumbangkan 2 elektron. HMG-CoA redutase merupakan protein membran integral dari RE halus yang merupakan poin utama regulasi dari jalur menuju kolesterol. Selanjutnya, tahap kedua adalah konversi mevalonet. Tahap berikutnya dari sintesis kolesterol, 3 kelompok fosfat ditransfer dari 3 molekul ATP untuk mevalonet. Fosfat menempel pada gugus hidroksil C3-mevalonet dalam zat antara 3 fosfo dan 5 pirofosfomevalonet. Selanjutnya, baik fosfat ini dan gugus hidroksil akan hilang, menghasilkan 2 kali lipat dalam produk 5 karbon 3 isopenetil pirofosfat. Ini adalah isopren teraktivasi pertama dari pusat pembentukan kolesterol. Isomerisasi dari 3 isopenetil pirofosfat menghasilkan isopren teraktivasi kedua di
pirofosfat. Yang ketiga adalah polimerisasi 6 terbentuk. Kondensasi 6 unit isopropen akan aktif untuk dibentuk skolen isopenetil pirofosfat dan dimetilail pirofosfat sehingga mengalami kondensasi head to tail di mana satu kelompok pirofosfat dipindahkan dan rantai 10 karbon geranil pirofosfat. Geranil pirofosfat mengalami kondensasi head to tail lain dengan isopenetil pirofosfat akan menghasilkan 15 karbon farnesil pirofosfat antara 15 karbon. Akhirnya dua molekul farnesil ini bergabung head to head dengan eliminasi dari kedua kelompok pirofosfat untuk menggabung menjadi skolen. Tahap yang terakhir adalah siklus skolen untuk membentuk 4 cincin inti steroid. Semua stereol memiliki 4 cincin menyatu yang membentuk steroid nukleus, dan semuanya adalah alkohol. Dengan gugus hidroksil di C3, tindakan skolen monooksigenase ini menambahkan satu atom oksigen dari O2 ke ujung rantai skolen membentuk epoksida. NADPH mengurangi atom oksigen lainnya dari O2 ke H2O dalam ikatan rangka produk skolen 2,3 epoksida ditempatkan, sehingga reaksi terpadu yang luar biasa dapat mengubah epoksida skolen linier menjadi struktur siklit. Lanoester akhirnya dikonversi menjadi kolesterol dalam serangkaian sekitar dari 20 reaksi. Selanjutnya adalah kolesterol has several fats. Sintesis kolesterol pada vertebrates terjadi di hati. Sebagian kecil dari kolesterol dibuat di sana, dimasukkan ke dalam membran hepatosit, tetapi sebagian besar akan diekspor dalam satu dari 3, yaitu kolesterol empedu, asam empedu, dan ester kolesteri. Asam empedu dan garamnya itu memiliki sifat hidrofilik. Kolesterol ester terbentuk di hati melalui aksi asil-CoA, kolesterol, asil transferase atau ACAT. Enzim ini mengkatalisis transfer asam lemak dari koenzim A ke kelompok hidroksil kolesterol. Akan mengubah kolesterol menjadi bentuk yang lebih hidrofobik. Ester kolesterol ini diangkut di partikel lipoprotein dan akan disekresikan ke jaringan lain yang menggunakan kolesterol atau akan disimpan di hati. Selanjutnya ada kolesterol dan lipid lainnya dibawa oleh lipoprotein plasma. Jadi ester kolesterol dan kolesterol ini seperti misalnya triasilgliserol dan fosfolipid pada dasarnya tidak dapat larut di dalam air, tapi mereka harus dipindahkan dari jaringan asalnya ke jaringan di mana mereka akan disimpan atau dikonsumsi. Nah, mereka dibawa dalam plasma darah sebagai plasma lipoprotein, kompleks makromolekul dari protein pembawa spesifik apolipoprotein dengan berbagai kombinasi fosfolipid, kolesterol, ester kolesterol, dan triasilgliserol. Nah, kombinasi berbeda dari lipid dan protein ini nantinya akan menghasilkan partikel dengan kepadatan yang berbeda, mulai dari kilomikron hingga lipoprotein dengan densitas yang tinggi. Nah, partikel-partikel ini dapat dipisahkan dengan ultrasentrifugasi dan juga dapat divisualisasikan dengan mikroskop elektron. Nah, setiap kelompok dari lipoprotein ini memiliki fungsi yang spesifik. Fungsi spesifik ini dapat ditentukan dari titik sintesis, komposisi lipid, dan konten dari apolipoprotein tersebut. Nah, setidaknya terdapat 9 apolipoprotein yang berbeda ditemukan di dalam lipoprotein plasma manusia. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, reaksi mereka dengan antibiotik spesifik, dan distribusi karakteristik mereka di dalam kelas lipoprotein tersebut. Nah, komponen protein ini bertindak sebagai sinyal yang menargetkan lipoprotein ke jaringan tertentu.
atau dapat mengaktifkan enzim yang bekerja pada lipoprotein. Nah, selanjutnya, nah di sini ada tabel yang menjelaskan eh, apolipoprotein pada plasma di manusia. Nah, salah satu contohnya itu ada eh, silomikron. Nah, silomikron ini berhubungan dengan pergerakan triasilgliserol dari usus ke jaringan lainnya. Silomikron ini merupakan kelompok yang terbesar di lipoprotein dan paling tidak padat strukturnya, serta mengandung triasilgliserol yang cukup tinggi. Silomikron ini dapat disintesis dalam UG sel epitel yang melapisi usus kecil. Kemudian silomikron ini akan bergerak melalui sistem limfatik dan memasuki aliran darah melalui vena subclavia kiri. Kemudian dia akan bergerak lagi ke hati melalui aliran darah dan di hati ini sisa-sisa kolesterol dilepas dan nantinya akan terdegradasi di dalam lisosom. Selanjutnya ada ester kolesterol masuk ke sel dengan endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Jadi untuk pengangkutan kolesterol di dalam darah ini, di dalam darah dan endositosis ini harus dimediasi oleh reseptor yang berupa jaringan target yang oleh jaringan target. Nah, kolesterol yang memasuki sel ini dapat dimasukkan ke dalam membran atau direesterifikasi dengan ACAT untuk disimpan di dalam tetesan lipid sitosolik. Nah, akumulasi dari kelebihan kolesterol intraseluler ini dapat dicegah dengan mengurangi laju sintesis kolesterol ketika kolesterol yang cukup tersedia dari LDL di dalam darah ini cukup. Nah, kemudian reseptor LDL ini juga dapat berikatan dengan ApoE dan memiliki peran penting dalam serapan hepatik dari kilomikron dan sisa VLDL. Nah, hal ini menunjukkan adanya sistem cadangan untuk endositosis yang dimediasi oleh reseptor dari sisa VLDL dan kilomikron. Satu reseptor cadangannya itu adalah protein yang berhubungan dengan reseptor lipoprotein atau LRP yang berikatan dengan ApoE dan sejumlah ligan lainnya. Selanjutnya, Cinta ke mute. Selanjutnya, biosintesis kolesterol diatur pada beberapa tingkat. Sintesis kolesterol adalah proses yang kompleks dan mahal energi, sehingga jelas menguntungkan bagi organisme untuk mengatur biosintesis kolesterol untuk melengkapi asupan makanan. Pada mamalia, produksi kolesterol diatur oleh konsentrasi kolesterol intraseluler dan oleh hormon glukagon dan insulin. Langkah pembatasan tingkat dalam jalur menuju kolesterol adalah konversi HMG-CoA menjadi mevanol net. Reaksi yang dikatalisis oleh HMG-CoA reduktase. Regulasi sebagai respons terhadap kadar kolesterol dimediasi oleh sistem regulasi transkripsi yang elegan dari gen yang mengkode HMG-CoA reduktase. Gen ini bersama dengan lebih dari 20 gen yang lain mengkode enzim yang memediasi pengambilan dan sintesis kolesterol dan asam lemak tak jenuh. Dikendalikan oleh keluarga kecil protein yang disebut sterol regulatory element binding protein atau SREP-PS. Ketika baru disintesis,
Protein ini tertanam di UGD, hanya dominan terminal amino terlarut dari SRP yang berfungsi sebagai aktivator transkripsi. Lanjut. Gambar ini merupakan aktivasi SRP-PS. Protein yang mengikat elemen pengatur sterol ditunjukkan dengan warna hijau, tertanam di UGD ketika pertama kali disintesis dalam sebuah kompleks dengan protein SRP yang mengaktifkan pembelahan SCAP dan N dan C mewakili amino dan karboksil termini dari protein. Ketika terikat dengan SCAP, SRP-PS tidak aktif. Ketika tingkat sterol menurun, kompleks bermigrasi ke kompleks Golgi dan SRP ini dibelah oleh dua protease yang berbeda secara berturut-turut. Domain amino terminal yang dibebaskan dari SRP bermigrasi ke nukleus, tempat ia mengaktifkan transkripsi gen yang diatur sterol. Lanjut. Beberapa mekanisme lain juga mengatur sintesis kolesterol. Kontrol hormon dimediasi oleh modifikasi kovalen dari HMG-CoA reduktase itu sendiri. Enzim ini ada dalam bentuk terfosforilasi atau tidak aktif dan terdefosforilasi atau aktif. Glukagon merangsang fosforilasi atau inaktivasi, dan insulin mendorong defosforilasi mengaktifkan enzim yang mendukung sintesis kolesterol. Konsentrasi kolesterol intraseluler yang tinggi mengaktifkan ACAT yang meningkatkan esterifikasi kolesterol untuk penyimpanan. Akhirnya, kadar kolesterol seluler yang tinggi mengurangi transkripsi gen yang mengkode reseptor LDL, mengurangi produksi reseptor, dengan demikian penyerapan kolesterol dari darah. Gambar 2144 ini menjelaskan regulasi pembentukan kolesterol, penyeimbangan sintesis dengan sarapan makanan. Lanjut. Selanjutnya, hormon steroid dibentuk oleh pembelahan rantai samping dan oksidasi kolesterol. Manusia mendapatkan semua hormon steroid dari kolesterol. Dua kelas hormon steroid disintesis di korteks kelenjar adrenal, yaitu mineralokortikoid yang mengontrol reabsorpsi ion anorganik, yaitu Na, Cl, dan HCO3 oleh ginjal, dan glukokortikoid yang membantu mengatur gluconeogenesis dan mengurangi respon inflamasi. Hormon seks diproduksi pada gonad jantan dan betina dan plasenta. Mereka termasuk progesteron yang mengatur siklus reproduksi wanita, dan androgen seperti testosteron, dan estrogen seperti estradiol yang memengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria dan wanita masing-masing. Gambar ini menunjukkan tinjauan biosintesis. Gambar ini merupakan beberapa hormon steroid dari kolesterol. Lanjut. Sintesis hormon steroid membutuhkan pengangkatan sebagian atau semua karbon dalam rantai samping pada C17 dari cincin dekolesterol. Pengangkatan rantai samping terjadi di mitokondria dari jaringan steroidogenik. Penghapusan melibatkan hidroksilasi dua karbon yang berdekatan di rantai samping C20 dan C22, diikuti oleh pembelahan ikatan di antara mereka. Pembentukan berbagai hormon juga melibatkan pengenalan atom oksigen. Gambar ini merupakan penyimpanan sintesis hormon steroid. Lanjut.
Kemudian perantara dalam biosintesis kolesterol memiliki banyak nasib alternatif. Selain perannya sebagai perantara dalam biosintesis kolesterol, isopentenyl pirofosfat adalah prekursor teraktivasi dari sejumlah besar biomolekul dengan beragam peran biologis. Mereka termasuk vitamin A, E, dan K, yaitu pigmen tumbuhan seperti karoten dan rantai fitoklorofil. Karet alam, banyak minyak asiri, seperti prinsip harum minyak lemon, eukaliptus, dan emas. Hormon remaja serangga yang mengendalikan metamorfosis, dolikol yang berfungsi sebagai pembawa yang larut dalam lemak dalam sintesis polisakarida kompleks, dan ubiquinon dan plastoquinon, pembawa elektron dalam mitokondria dan kloroplas. Secara kolektif, molekul-molekul ini disebut dengan isoprenoid. Lebih dari 20.000 molekul isoprenoid yang berbeda telah ditemukan di alam dan ratusan yang baru dilaporkan setiap tahunnya. Gambar 2148 ini menunjukkan tinjauan biosintesis isoprenoid. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.